Sebelum kita lanjut, karena berikutnya saya akan membahas tentang puasa sunnah Ayyamul Bid. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan seputar puasa Senin Kamis, Bapak. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya, apakah puasa Senin Kamis itu siapa lebih besar fadilahnya sejak kita remaja rumah tangga dengan tidak rumah tangga? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. InsyaAllah ini pertanyaan sederhana tapi lumayan menggigit, berbobot. Siapa lebih mulia? Orang-orang yang berpuasa sebelum menikah atau masih remaja dengan orang-orang yang berpuasa setelah menikah. Sebenarnya tidak ada beda fadilah puasa Senin Kamis kepada anak-anak muda dengan orang-orang tua. Tergantung dengan kesusahan yang dia terima. Itu yang membuat lebih. Jadi bukan umur yang membuat lebih, kesusahan yang dia terima. Rasulullah mengatakan al-jaza li jinsil amal. Pahala itu disesuaikan dengan bentuk amal. Semakin susah, semakin besar. Nah, contoh begini. Ada anak muda yang mungkin dia nafsunya biasa-biasa saja. Dia tidak terlalu, libidonya tidak tinggi, biasa-biasa saja. Jadi kalau, mohon maaf saya kalau lihat perempuan, biasa saja, tidak ada sesuatu yang mengganggunya. Dia puasa Senin, Kamis. Satu lagi, ada anak muda yang Allah berikan fitrah, libidonya tinggi. Jangankan lihat perempuan, lihat kambing jalan saja dia sudah libido. Contoh Pak, contoh. Jadi syahwatnya tinggi. Nah, kalau ditanya mana yang lebih besar pahala, yang satu tidak bermasalah, dia puasa Senin Kamis sebagai rutinitas. Yang satu berpuasa untuk menjaga agar tidak jatuh dalam maksiat. Jadi kepalanya dibuat pening karena Allah beri fitrah, itu ujian dari Allah, sehingga dia berpuasa menahan-nahan agar tidak jatuh dalam maksiat. Dia lebih besar pahalanya daripada yang berpuasa tanpa tantangan. Ada orang tua, badan sudah lemah, tapi masih berusaha berpuasa. Selama dia tidak ada mudarat, dia tetap melakukan puasa. Tapi dia merasa dirinya lemah, tapi dia tetap berpuasa. Ada satu lagi, orang tua, masih kuat. Jadi puasanya biasa saja. Yang satu sudah lemah masih berpuasa, yang satu masih kuat, tetap puasa. Di sini baru bisa kita bedakan, yang mana lebih besar pahala? Yang sudah lemah tapi masih berpuasa. Jadi, yang dilihat adalah ujian dari Allah lebih besar, lalu kita hadapi, maka lebih besar pahala yang kita dapatkan. Kita yang sudah berumur, Pak, apa kata Rasulullah? Sebaik-baik khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Karena Rasulullah memuji yang tua, bukan memuji yang muda. Selama ini kan yang beredar, kalau ada anak muda yang meninggal, maka kita akan mengatakan, Masya Allah, luar biasa, muda, masih muda, meninggal, dia ahli jamaah. Betul, dia orang baik. Karena salah satu kelebihan pemuda yang dekat dengan masjid, dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Namun Rasulullah mengatakan, tapi dia bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah Allah sudah beri umur panjang, sudah 70, 80, dari muda dia terus berjamaah, Pak. Sampai tuha kek-kekwa, dia masih terus membuka pintu masjid dengan tongkat, sedikit-sedikit jalan, kadang-kadang pakai kursi. Bapak jangan lihat yang pakai kursi. Kebetulan saja saya sebutkan. Masya Allah, dia paksakan diri. Mana yang lebih mulia di sisi Allah? Yang tantangannya lebih banyak. Nah, itu kunci beramal. Semakin hebat ujian, seharusnya yang tua-tua kan sudah duduk di rumah. Yang tua-tua sudah duduk di rumah, tidak lagi berjamaah. Tapi ada yang memaksa supaya tetap berjamaah. Makanya kalau kita lihat tayangan di YouTube, itu kalau tidak salah saya, entah di Mesir, entah di Yordan, itu ada orang tua yang merangkak menuju ke masjid. Ada satu lagi orang tua buta, diikat tali dari pintu tiang rumahnya, diikat tali menuju tiang menasah, ke musalla yang terdekat dari rumahnya. Karena dia buta, dia tidak tahu jalan ke masjid.
Tali itu yang dia pegang setiap hari. 5 waktu salat di masjid. Makanya kemuliaan amal lebih besar yang mendapatkan tentangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu kalau dapat suami miskin tapi tetap bersabar, itu lebih mulia daripada ibu-ibu yang dapat suami kaya tapi bersabar. Apa enggak sabar kaya? Kalau udah kaya mana ada enggak sabar? Pasti semua sabar. Tapi yang sabar ketika suami miskin, ketika suami membawa pulang cuma 20.000 per hari, tapi tidak pernah minta cerai, bahkan dia tetap mengabdi ke suaminya, itulah istri yang lebih mulia dibanding yang suami bawa pulang 20 juta. Jadi itu bang, begitu cara mengambil mana yang lebih banyak amalnya, lebih banyak pahalanya. Baik, masih ada Bapak? Sebelum kita lanjut, ya boleh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada hadis bahwa Rasulullah mengatakan, saya berpuasa hari Senin dan Kamis karena pada hari itu amal kita diangkat ke langit. Sehingga pada saat merasa diangkat langit, saya dapat berpuasa. Bagaimana hadis itu? Benar atau tidak? Baik, itu hadis itu sudah kita bacakan di fadilah sebelumnya, yaitu hari diangkatnya amal. Ya, ketika hari puasa Senin Kamis itu adalah hari diangkatnya amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis. Amalan diangkat hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi ini hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan gharib. Kemudian ada yang mengatakan hasan li ghairih, artinya dia termasuk hujjah yang kuat. Nah, ini termasuk salah satu alasan Nabi kenapa Nabi juga memilih hari Senin dan Kamis. Namun khusus hari Senin ternyata Nabi punya alasan lain. Itu tadi kita sebutkan, Nabi sendiri yang mengatakan ketika ditanya kenapa memilih hari Senin, ternyata beliau mengatakan bahwa hari Senin hari aku dilahirkan, hari aku dibangkitkan menjadi Nabi, dan hari diwafatkan Rasulullah berdasarkan keterangan Aisyah. Jadi hadis itu sahih Bapak. Itu salah satu alasan Nabi berpuasa di hari Senin dan Kamis. Baik. Masih tersisa waktu 4 menit lagi. Sebagai mukaddimah untuk pembahasan minggu yang akan datang, insya-Allah kita akan bahas tentang fadilah puasa Ayyamul Bid. Itu puasa 3 hari di pertengahan bulan. Jadi Ayyamul Bid itu, ayyam itu dari kata yauma bermakna hari, al-bid itu bermakna putih. Disebut hari putih. Hari putih itu ada beberapa keterangan yang menyebutkan kenapa disebut hari putih. Dalam kitab Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari, itu disebutkan asal usul kenapa disebut hari putih. Ada dua pendapat. Yang pertama, menurut keterangan Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas annahu qala. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi yang dikenal Rasulullah mendoakannya menjadi orang yang paling ahli Al-Quran, paling faham Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan, innama summiyat bi ayyamil bid. Di dalam kitab Umdatul Qari sebutkan dinamakan hari Ayyamul Bid lianna Adam alaihi salatu wassalam lamma uhbita ila al-ard. Itu karena Adam ketika diturunkan ke permukaan bumi, ahraqathu syam fa aswada. Baru diturunkan ke bumi, Adam kulitnya dibakar oleh matahari dan berubah menghitam. Selama ini kan Adam tinggal di surga, Bang. Surga itu kan tidak terik seperti di dunia. Hidup Adam begitu istimewa. Begitu turun langsung kena sinar matahari. Dalam beberapa hari Adam turun menghitam. Kulitnya menghitam. Lalu kemudian fa'auhallahu ta'ala ilaih. Allah mewahyukan kepada Adam an summa yaw ayyamil bid.
hendaknya Adam melakukan puasa ayyamul bid. Nah, fasama awwalu yawmin. Lalu Adam berpuasa hari pertama, fa abyadda sulusu jasadihi. Hari pertama Adam puasa, sepertiga kulitnya memutih. Falamma sama yawm tsani, ketika beliau berpuasa hari kedua, abyadda sulusu jasadihi. Sepertiga lagi memutih lagi. Falamma sama al-yawm tsalis, ketika Adam berpuasa di hari ketiga, abyadda jasaduhu kulluh. Putihlah seluruh tubuh Adam. Ini keterangan dari Ibnu Abbas, dan tidak ada ulama yang mengatakan keterangan ini adalah keterangan yang mungkar. Wallahu a'lam. Ini para ulama mengatakan maka dinamakanlah hari putih, iaitu mengikut puasanya Adam 3 hari sehingga Adam dari hitam menjadi putih. Jadi rupanya apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Begitu indahnya di surga sehingga orang tidak ada yang hitam kulitnya gara-gara terbakar dan tersiksa oleh matahari. Makanya kita ini rindukanlah surga. Apalagi kita yang dilahirkan dengan kulit agak-agak gelap, itu harus lebih rindu ke surga. Baik tapi dalam dunia hitam tapi berindu lebih dalam. Nah, kemudian pandangan kedua menyatakan bahawa waqila summiyat bizalika li anna layali ayyamil bid muqmirah wa lam yazal al-qamar min ghurubis syam ila tulu'iha fid dunya. Dinamakan ayyamul bid, yaitu ketika malam terang benderang oleh bulan purnama. Maka 3 hari menjelang bulan purnama itu disebut hari memutih karena tiba-tiba permukaan bumi memutih karena terangnya cahaya bulan. Baik, itu sebagai mukaddimah. InsyaAllah fadilah-fadilah berikutnya kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.